Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu bil haqqi basiran wa nazira. Wada'iya ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang seseorang yang terlilit hutang piutang, yang hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Seorang lelaki yang dulunya kaya raya, lalu jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana sini, sehingga mempunyai hutang yang sangat besar. Setiap harinya rumahnya penuh orang yang menagih hutang. Hingga pada suatu hari, orang itu pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru lagi, kedatangannya untuk meminjam uang pula. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya, orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar kaya bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Pada akhirnya, laki-laki miskin itu pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang. Dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih ia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar ini merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, si hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok? Sementara aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu pun terdiam, tetapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Penuh yakin. Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok. Sesampainya di rumah,
Si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku," begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta yang dalam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya mereka mimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil si miskin itu, "Hai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa dua bukti itu wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu, pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. "Wahai tuan ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Lalu si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. "Di malam pertama, Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dan di malam terakhir, Anda telah ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena begitu gembira solawatnya diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian, si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat, Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda dan hutang Anda lunas." Subhanallah,
Kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Sholawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan, bahkan bencana. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk cucu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.